Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar salih dan salihah? Insya Allah sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hari ini masih pada bab mencintai Nabi dan Rasul. Kita akan membahas meneladani Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli alaihi salam adalah anak dari Nabi Ayub alaihi salam. Nama aslinya adalah Bashar, yang artinya sabar. Beliau merupakan seseorang yang jujur dan taat beribadah kepada Allah, seperti mendirikan sholat 100 kali dalam sehari. Pada zaman Nabi Zulkifli, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang sudah tua dan tidak dikaruniai keturunan. Raja tersebut mengharapkan ada penggantinya yang bisa memimpin kerajaan dengan adil. Syaratnya harus taat kepada Allah. Pada siang hari harus berpuasa dan malam hari harus beribadah kepada Allah. Mendengar berita tersebut, ada seorang pemuda yang bernama Bashar yang menyanggupi permintaan raja dan berkata, "Saya sanggup." Pada mulanya, raja meragukan pemuda itu karena usianya masih muda. Namun, karena Bashar yang mampu meyakinkan harapan raja, akhirnya sang raja mengabulkannya dan mengangkat Bashar menjadi raja. Nama Bashar diganti menjadi Zulkifli, yang artinya orang yang sanggup. Raja yang mengangkat Nabi Zulkifli adalah Nabi Ilyasa, yakni keturunan dari Nabi Harun. Setelah Nabi Ilyasa alaihi salam wafat, Allah mengangkat Zulkifli menjadi nabi untuk memimpin negeri Suriah. Ujian Nabi Zulkifli. Yang pertama, rakyatnya membangkang kepada Allah dan memberontak terhadap Zulkifli. Ada beberapa kaum yang berencana menghancurkan kepemimpinan Nabi Zulkifli. Pada waktu itu, Nabi memerintahkan rakyatnya untuk melawan pasukan pemberontak. Namun, rakyatnya menolak karena takut mati. Nah, pada saat itulah iblis mengirimkan golongannya untuk menggoda Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli sempat didatangi tamu seorang lelaki. Lelaki tersebut beberapa kali berbohong dan tidak menepati janjinya. Namun Nabi Zulkifli tetap sabar dan tidak terbawa emosi. Hingga akhirnya setan pun menyerah dan mengaku bahwa ia dikirim oleh iblis untuk menggoda dan memancing emosi Nabi Zulkifli. Mereka pun mau turut serta berperang dengan syarat telah ada jaminan bahwa mereka tidak akan mati di medan pertempuran. Kemudian Nabi Zulkifli berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya diselamatkan dari perang. Doa tersebut dikabulkan oleh Allah sehingga perang dimenangkan oleh pasukan Nabi Zulkifli. Hingga akhir dari kepemimpinan Nabi Zulkifli, rakyat merasakan hidup tentram dan sejahtera. Teladan dari kisah Nabi Zulkifli. Yang pertama yaitu beliau taat kepada Allah. Yang kedua, beliau sangat penyabar. Yang ketiga, amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai raja. Yang keempat, bijaksana sebagai raja.
Nah, alhamdulillah untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Ananda memahami. Sebelum mengakhirinya, kita membacakan hamdalah bersama-sama terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.